手に入らないものが。どう対応してぶち破っていくかが見えない。Selamat datang di Castello Official. Hari ini kita akan masuk lebih dalam ke episode pertama dari Blue Lock Season 2. Buat kalian yang penasaran dengan perjalanan Yoichi Isagi dalam kompetisi yang makin brutal ini, langsung aja kita mulai. Good job. Episode pertama Blue Lock Season 2 dimulai dengan Yoichi Isagi yang akhirnya lolos ke babak berikutnya. Apakah semua semudah ini prosesnya ya? Tentu saja tidak, karena perjalanan di Blue Lock baru saja mulai memanas. Di episode ini, Yoichi ditempatkan dalam tim baru dengan anggota yang berbeda. Salah satu yang menarik perhatian adalah Nagi Seishiro. Nagi punya talenta luar biasa dan pergerakan yang sulit ditebak, tapi sifatnya santai, bahkan kadang-kadang malas berusaha. Seakan Nagi sama sekali tak peduli pada kemenangan klub sepak bolanya, ini jelas jadi tantangan buat Yoichi, yang selalu disiplin dan bekerja keras. Bukan hanya Nagi, Yoichi juga harus menghadapi pemain-pemain lain dengan kemampuan unik dan ego yang tinggi. Kompetisi dalam tim menjadi semakin kompleks, dan Yoichi mulai merasa tantangan besar untuk menyeimbangkan ambisi dan kekompakan tim. Di tengah persiapan, rupanya manajer Blue Lock, yaitu Jinpachi Ego muncul di layar besar dan mengumumkan tahap baru dari kompetisi, bernama Pertandingan Ego. Di sini, Jinpachi menjelaskan bahwa setiap pemain harus menunjukkan kemampuannya secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada kerja sama tim. Ini adalah ujian untuk mencari siapa pemain yang bisa jadi striker sejati dengan mengandalkan kemampuan individual mereka. Semua peserta diharuskan memaksimalkan ego mereka, yang berarti mereka dituntut untuk tidak ragu mengambil risiko apapun di lapangan, yang tentunya, semua itu demi kemenangan Blue Lock, sebab jika nanti mereka menang, mereka akan langsung menjadi timnas Jepang. Namun sebaliknya, jika mereka kalah melawan U20 Jepang, maka Blue Lock hanya akan menjadi sejarah, atau akan lenyap untuk selamanya, tanpa dikenal oleh masyarakat luas di Jepang. Raishi Jingo protes kepada Jinpachi Ego. Ia berkata, bukankah semua anggota tersisa di Blue Lock adalah gelandang saja, lalu bagaimana cara mereka akan bertanding nantinya, menghadapi U20 Jepang? Gagaharu Jin menjelaskan, jika nantinya, gelandang dan bek akan dipilih dari mereka, hal itu dibenarkan juga oleh manajer Jinpachi, kecuali penyerang, seluruh tim harus berimprovisasi dan bersaing, ujarnya. Tokimitsu pun menganggap jika semua ini gila, mereka semua yang sejatinya adalah gelandang, namun hari ini harus menjadi bek, tanpa pelatihan khusus sebelumnya, dan tidak mereka kuasai strateginya, dan langsung melawan bek profesional dari tim U20 Jepang, yang keprofesionalan mereka bermain, sudah tidak usah diragukan lagi. Sayangnya, manajer Jinpachi Ego sama sekali tak menggubris penjelasan dari Gagaharu. Jinpachi lalu memilih 6 nama, untuk nantinya mereka akan membentuk sebuah tim, dan ke-6 nama ini, mereka adalah peringkat top 6 terbaik, dari keseluruhan di tim Blue Lock. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Ito Shirin. Kedua, Sidorius. Ketiga, Karasu Tobito. Keempat, Otota Eita. Kelima, Yukimiya Kenyu. Di sini Yoichi sangat berharap, jika dirinya bisa masuk 6 besar, dan tidak hanya dijadikan cadangan saja oleh manajer Jinpachi. Tapi sayang nama terakhir yang keluar adalah Nagi Seishiro, bukannya nama Yoichi Isagi. Manajer Jinpachi menjelaskan, jika dari ke-6 nama di atas, nantinya akan dibagi menjadi 3 tim inti, berisikan 2 pemain inti, di setiap timnya. Kemudian 29 nama lain, di luar 6 tim inti di atas, mereka nantinya akan bebas memilih bergabung dengan 3 tim inti di atas, dan mereka juga akan bertanding melawan masing-masing tim inti. Bagi yang kalah maka akan dianggap gugur dari Blue Lock, karena mereka hanya punya 1 kali kesempatan untuk bertanding. Ini adalah tes penentuan, jajaran pemain utama pertandingan perwakilan nasional U20 Jepang. Lalu kemudian, para top 6, diperintahkan oleh manajer Jinpachi untuk pindah ke ruangan yang sudah disiapkan.
Yoichi awalnya bingung. Sepanjang hidupnya, dia terbiasa bekerja dalam tim dan mengutamakan kolektivitas. Tapi kini dia harus menjadi sosok yang lebih egois. Namun, karena keinginannya untuk bertahan dan menjadi striker nomor 1, dia memutuskan untuk menghadapi tantangan ini. Lalu pada ke-29 pemain di luar tim inti, manajer Jipanchi berpesan, jika kunci kemenangan untuk lolos adalah, mereka harus bisa tegas dan hidup bersama berdampingan. Dengan para top 6 terpilih, para top 6 memang memiliki kepribadian kuat dan kemampuan mencetak angka yang sangat baik. Tapi manajer Jipanchi menegaskan, jika di samping itu, mereka harus bisa menegaskan karakter juga nilai mereka sendiri, dan menjadi para pemain tak tergantikan yang hidup berdampingan dengan para top 6, karena pada akhirnya, top 6 bukanlah orang yang bertarung dengan mereka, melainkan, top 6 hanya sebuah batu loncatan, yang harus bisa mereka semua lampaui, untuk menjadi yang terbaik di Blue Lock ini. Kemudian, untuk mengukuhkan kekompakan, semua anggota Blue Lock pun makan bersama, menikmati hidangan-hidangan lezat, yang tersedia di kantin, sambil membicarakan keunggulan 3 tim inti, dari sudut pandang mereka masing-masing, yang nantinya akan mereka bidik, sebagai tim inti terbaik menurut versi mereka satu sama lain. Di ruangan lain, Nagi menghampiri Yukimiya yang sedang bermain game Free Fire di ponselnya. Nagi berkata, ia sudah tidak sabar melihat siapa saja, yang nantinya akan bergabung menjadi anggota mereka. Lalu Shido datang, menyapa rekan satu timnya Ito Shirin. Nampaknya, Ito Shirin tak menyukai satu tim dengan Shido. Shido tersenyum, dan langsung menendang wajah Ito Shirin. Alhasil mereka berkelahi di ruangan itu. Otoya nampak senang dengan perkelahian Shido dan Ito Shirin, namun Yukimiya meminta untuk menghentikan perkelahian tersebut. Karasu berkata, biarkan saja perkelahian itu berlangsung, sebab, jika Shido dan Ito Shirin jatuh karena hal itu akan menjadi sebuah keuntungan untuk mereka semua. Rupanya manajer Jipanchi memantau seluruh aktivitas mereka semua di ruangan itu, lalu ia meminta Shido dan Ito Shirin untuk berhenti bermain-main di tempat itu. Dikarenakan, para top 6 adalah para pemain elit di Blue Lock, dan manajer Jipanchi juga sudah memikirkan rekan tim yang cocok untuk mereka, yaitu, 2 top ultra agresif eksperimental. Tugas mereka sekarang adalah, menunjukkan serangan baru yang tidak bisa dilakukan sendirian, tanpa bantuan rekan satu tim, dan menganggap pihak lain sebagai sebuah alat, untuk menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Dan apapun yang terjadi, jangan biarkan siapapun juga, untuk menggantikan posisi top 6 mereka sekarang, agar mereka tetap bisa berada di puncak posisi Blue Lock, seperti saat ini. Di lain tempat Yoichi masih bingung, dengan apa yang diuji dalam tes kali ini. Menurutnya, hidup berdampingan berarti kecocokan dengan para top 6, yang menurut Yoichi, jika seleksi ini terlalu sulit untuk dijalani, karena para top 6 sama sekali tidak bisa bersikap sportif dan adil, mereka hanya mementingkan obsesi dan ambisi mereka sendiri, untuk menjadi yang terbaik di Blue Lock ini. Barou yang memerhatikan Yoichi berkata, kenapa kau nampak ragu pecundang, ujarnya. Menurut Barou, tim manapun selain tim C yang membuat onar, dan bermain dengan orang yang kau kenal, tidak akan membuatmu jadi bertumbuh. Barou menjelaskan, tim manapun yang nantinya ia ikuti, Barou akan menjadi yang terbaik sekaligus raja dalam tim itu. Ia sama sekali tak peduli pada masing-masing top yang ada dalam masing-masing tim, yang sudah ditentukan oleh manajer Jipanchi. Lalu Barou bertanya, kenapa Isagi tak masuk dalam top 6, karena sebenarnya Isagi lah, orang yang ingin Barou hancurkan. Menurut Barou, jika bakat Isagi tak boleh terkubur di tempat seperti Blue Lock ini. Isagi hanya termenung, sambil memikirkan semua perkataan Barou tadi, yang menurutnya memang ada benarnya juga, ucapan Barou padanya. Di tengah lamunannya, Nico datang menemui Isagi. Nico bertanya, kenapa Isagi sampai saat ini belum memilih tim, untuk bertanding. Nico menambahkan, jika ia sudah tak perlu lagi peran pendukung untuk pemeran utama lagi,
Ia meminta Isagi untuk berjuang dan bergantung pada dirinya sendiri, karena itulah yang Nico pelajari langsung dari Isagi selama ini. Isagi lalu menyendiri di sebuah ruangan. Ia berpikir, jika memang tak mudah untuk Isagi menunjukkan siapa dirinya dalam tim dengan Ito Shirin, Isagi merasa, jika mungkin bakatnya akan terkubur dalam pertandingan yang mungkin berakhir sebelum Isagi menunjukkan aksi terbaiknya. Di tengah kegalauan hatinya, Reo datang dan memberikan motivasi hebat untuk Isagi, yang pada akhirnya membuat kekhawatiran Isagi itu pun akhirnya mantap untuk menentukan tim pilihannya. Isa memutuskan jika ia akan bergabung di tim A1 tim bersama Ito Shirin. Keesokan harinya, ke-29 tim bersiap untuk bertanding dengan tim mereka yang sudah mereka pilih untuk pertandingan di perwakilan nasional, menjadi pemain utama Blue Lock ke-11, sekaligus penentuan untuk menjadi tim nasional U20 Jepang. Hingga akhirnya terbentuklah 3 tim inti, tim A, tim B, dan tim C dengan masing-masing anggotanya adalah sebagai berikut. Isagi benar-benar mulai menggali potensinya dan mencoba untuk melampaui batasan yang dia miliki. Menurut Isagi, kita bisa melihat kobaran semangat di matanya, siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang di Blue Lock. Terima kasih sudah menonton anime Blue Lock Season 2 ini di Castello Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan anime Blue Lock dan anime-anime seru lainnya. Episode kali ini benar-benar membuka perjalanan baru bagi Isagi, dan tantangan berikutnya tentu akan makin menegangkan. Apa yang kalian harapkan dari Isagi di episode berikutnya? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Castello Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. People putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault, I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind